Jadi uang pertama saya yang didapat dari nulis skenario, yang awalnya cuma minjem mesin tik dari tetangga, itu pertama yang saya belikan adalah untuk membeli mesin tik. Karena dari situlah akhirnya muncul berbagai macam karya untuk TVRI Nasional, khususnya buat drama remaja dan cerita untuk anak TVRI pada masa itu. Halo sahabat podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi bareng gue Tesya Ikrima. Dan kali ini kita bakal kedatangan tamu yang amazing, karena selain inspiratif, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Beliau adalah salah satu produser yang kondang karena udah terjun di dunia perfilman dari sejak 14 tahun. Padahal 14 tahun gue kayaknya masih merangkak-rangkak minta jemput gitu ya. Ini udah membuat ribuan film sampai saat ini, dan bahkan mempunyai sanggar dari tahun 1986. Gue aja belum lahir. Tapi sebelum itu, ayo siapa yang masih belum nonton episode-episode podcast TVRI Jawa Barat sebelumnya, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Thank you. Nah, kita langsung aja. Ya. Halo, selamat datang Kak Adit. Ya, terima kasih sudah diundang di podcastnya TVRI Jawa Barat. Manggilnya kakak. Manggilnya kakak. Supaya kita berasa kakak adik, oke? Iya, betul. Iya. Kak, aku juga namanya udah ganti kok, bukan Tesya Ikrima lagi. Dede. Tesya Gemai. Kan kakak Gumai, Gemai, iya. aku Tesya Gemai. Oh iya. Gemai itu bahasa anak muda sekarang artinya apa sih? Gemes ya? Iya, Gemai. Oh, Iya. oke. Berarti Oke. kakak tuh emang Menggemaskan. masih gemas. Oke, thank you. Kak, Ya. kan kakak tuh udah terjun ya di dunia perfilman dan bahkan sudah membuat ribuan film. Sinetron, Iya, ya web sinetron. series mungkin maksudnya. Kalau film layar lebar saya baru 9 film. Tapi kalau untuk sinetron, kemudian FTV ya, serial, web series itu ya boleh lah kalau mau disebut ribuan. Dan tapi salah satunya film layar lebarnya kemarin yang Tesya udah nonton, Kak. premiernya ya, Iya, film premiernya. ke-9 saya film musikal anak Bus Om Bebek. Ya. Tapi itu kenapa sih Kak bisa tercipta ide Bus Om Bebek? Ya. Kenapa nggak Bus Om Busway gitu? Jadi kalau film Bis Om Bebek itu kenapa disebut Om Bebek? Karena drivernya si bis antar sekolah itu yang dimainkan oleh Ajis Gagap itu kalau menjemput anak-anak itu membunyikan klakson bersuara bebek. Jadi anak-anak TK dan SD yang dia jemput untuk pergi ke sekolah itu menyebutnya Om Bebek gitu. Besok Tesya klaksonnya mau ganti aja Apa? Bus Om Buaya. Buaya, jadi Emang buaya suaranya gimana? coba? saya Oh gitu, minta dipancing ya. Oke, ya siap. Oke. Ya. Jadi apa nih? Mau nanya apa lagi? Tapi usia 14 tahun itu sebenarnya saya baru mulai dengan membuat skenario untuk TVRI nasional di Jakarta. dimulai dari TVRI. Ya, saya makanya tidak bisa lepas hatiku dari TVRI ya, karena disinilah aku bertumbuh gitu Betul, ya. karena TVRI itu ada magnetnya juga sih Kak. Ya, betul sekali. Menurut saya TVRI itu menjadi satu media yang memang tidak selalu memikirkan hal komersial di dalamnya ya, yang mungkin terjadi di beberapa rekan-rekan media yang kalau bikin sesuatu tuh bagaimana menghasilkan juga cuan ya atau margin keuntungan dan lain sebagainya. TVRI itu memang lebih banyak memikirkan bagaimana memberi edukasi sebanyak-banyaknya dan menginspirasi masyarakat gitu. Nah, sama kayaknya sama Kak Adit Ya. yang membuat sanggar dari tahun 1986. 86. Ya. Itu gimana Kak? Maksudnya padahal saya kayaknya kalau mau bikin sanggar apapun belum tentu tuh ada yang Ya. mau daftar gitu. Sedangkan Kak Adit dari tahun 1986 udah berapa puluh tahun masih tetap bertahan. Ya. Itu awalnya tuh kenapa? Karena emang pengen merangkul Ya. potensi-potensi atau mungkin skill-skill yang ada di generasi sekarang dari generasi dulu juga, atau Ya. dulu terciptanya itu tuh Seperti apa ya? Ya. visi misinya tuh gimana Kakak? Jadi karena saya dari usia 14 tahun itu artinya pada tahun 1981 ya, saya sudah menulis skenario untuk TVRI nasional dan akhirnya saya mendapatkan uang jajan dari situ gitu untuk seorang anak berusia 14 tahun dapat honor menulis naskah pada masa itu Rp75.000
kebayang nggak? Ini hitungannya gini, saya naik bis dari rumah menuju sekolah saya di SMP Negeri 8 di Jalan Pegangsaan. Itu rumah saya di daerah Komdak ya, di Jalan Sudirman menuju ke Jalan Pegangsaan itu tiket untuk naik bis sekolahnya itu cuma Rp25. Kayaknya 75.000 serasa 7.500.000. Bisa jadi makanya. Dan kemudian jajan somai di sekolah saya masih Rp15. Artinya kebayangkan anak SMP pegang uang 75.000 gitu loh. Harga mesin tik waktu itu masih Rp40.000. Jadi uang pertama saya yang didapat dari nulis skenario, yang awalnya cuma minjem mesin tik dari tetangga, itu pertama yang saya belikan adalah untuk membeli mesin tik. Karena dari situlah akhirnya muncul berbagai macam karya untuk TVRI nasional, khususnya buat drama remaja dan cerita untuk anak TVRI pada masa itu. Nah pertanyaannya, kenapa di tahun 1986 begitu saya lulus SMA saya bisa bikin sanggar? Nah justru karena saya memulainya dengan menulis skenario. Akhirnya sebelumnya naskah-naskah saya itu banyak dibeli oleh sanggar-sanggar yang ada di Jakarta. Jadi waktu itu ceritanya kalau saya nulis naskah nih, dan naskah itu sudah di ACC oleh bagian drama TVRI Jakarta, itu biasanya sanggar-sanggar di Jakarta yang mau main di TV tuh mulai nyari saya tuh, Mas naskahnya udah di ACC ya, kita beli deh gitu. Nah waktu itu dibelinya sekitar 55.000 oleh sanggar, lalu TVRI membayar lagi ke saya 75.000, jadi dapat 2 kali nih gitu kan. Nah tahun 86 itu saya pikir daripada saya cuma sekedar menjual naskah, lebih baik saya juga membuat sanggar, karena kalau saya mainkan skenario saya itu dengan sanggar yang saya pimpin, saya dapat lagi uang 300.000. Double jadi ya. Double. Jadi sebenarnya pemikirannya waktu itu lebih kepada kayaknya satu karya ini bisa lebih menghasilkan banyak keuntungan dari sisi finansial kalau saya bikin sanggar gitu awalnya. Akhirnya ya Seketika aku menyesal loh Kak. Kenapa? Kenapa gue cuma menulis diary aja? Kenapa gue nggak menulis naskah biar sekarang dapat menulis duitnya? status pula ya, curhat-curhat ya di Instastory ya. Betul, makanya kayaknya buat generasi-generasi sekarang daripada nulis-nulis coret-coret di tembok, maksudnya yang contohnya nih Kak, kan kita banyak nih lihat di jalanan coret-coret tembok yang ilegal. Graffiti ya. Mending menulis yang ilegal, yang maksudnya cuma coret-coret dengan kata-kata sarkas atau gimana gitu. Mending menulis naskah, karya ya, apalagi sekarang ini kan update. lagi sangat maraknya anak muda membuat karya audiovisual, karena lebih mudah lagi melalui handphone saja mereka sudah bisa berkarya dan akhirnya bisa ditayangkan untuk di YouTube mereka ya kan, di Instagram, di Reels dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, pas waktu dulu kan kakak dari SMA udah dapat uang ya 75.000, jangan-jangan Dari zaman SMP. Iya, dari zaman SMP. Jangan-jangan SMA juga kakak biaya sendiri atau gimana? Ya sebenarnya keluarga masih, orang tua saya masih menyanggupi untuk membayar saya. Jadi karena 75.000 itu kan nggak tiap bulan dapat juga sih sebenarnya. Karena pada masa itu untuk bisa di ACC oleh bagian drama TVRI sebuah skenario itu perjalanan cukup panjang, bisa beberapa bulan gitu Ada loh. step by stepnya ya. Pastinya, dan karena TVRI pada masa itu adalah atau satu-satunya media televisi yang melakukan penyiaran secara nasional, maka itu yang masuk skenario sebenarnya ngantri. Ya kan, tidak seperti sekarang pilihannya kan banyak TV swasta juga bisa bikin buat YouTube ya, bisa juga untuk OTT over the top seperti menulis untuk WeTV, Mola TV, Netflix ya atau Disney, dan juga film layar lebar. Jadi pada masa itu untuk bisa lolos sebagai penulis di TVRI itu tidak mudah gitu loh. Tapi berarti sebenarnya kakak tuh sampai bisa seperti saat ini nih sekarang yang berada di depan aku sudah menjadi sutradara kondang, itu tuh dari hobi yang dibayar ya Kak? Setuju ya. Jadi saya sangat bersyukur ya, karena Allah sudah memberikan saya satu talenta untuk bisa menulis skenario, lalu kemudian berkembang bisa menyutradarai juga ya, kemudian mengarahkan akting para pemain di sanggar saya, dilatih dengan berbagai macam bentuk latihan akting ya. Itu akhirnya menjadi sebuah pekerjaan yang menurut saya pekerjaan yang best job in the world. Salah satu best job in the world adalah ketika kita bekerja sesuai dengan minat dan bakat kita. Itu menjadi pekerjaan yang
seperti hobi yang dibayar gitu ya. Nggak akan ada rasanya kalau misalkan kita-kita yang kerja kantoran ngerasa, biasanya anak-anak milenial nih Kak yang belum menemukan jati dirinya, aduh besok udah hari Senin lagi nih, atau enggak malam, aduh besok udah pagi lagi nih. Iya. Kayaknya orang-orang yang masih mencari jati diri tuh ngerasain atau Kakak kan ketika ada kerjaan, gue seneng ada kerjaan. Karena itu adalah hobi yang dibayar Iya, tadi ya. tadi. Iya. Tapi itu gimana sih Kak? Apakah ada perjalanan yang waktu dulu sampai saat ini tuh nggak mudah? Kakak udah pernah jatuh bangun, bahkan kepleset, keseleo gitu. Oke. Kalau disebut kendala sih so far alhamdulillah semua berjalan dengan baik-baik aja ya. Yang pasti saya selalu memikirkan bagaimana berkarya dengan sebaik mungkin, karena ketika kita membuat sebuah karya, Wanna all out ya Kak? ya sesungguhnya itu menjadi portfolio kita Iya. untuk kemudian disaksikan oleh orang, oleh para klien, para investor, sponsor, sehingga mereka mau membiayai karya-karya kita berikutnya. Iya. Makanya begitu kita mendapat kesempatan untuk membuat karya, harus lakukan sebaik mungkin. Karena itu sesungguhnya lah tiket kita untuk bisa masuk lagi ke pintu-pintu rezeki yang lain. Nah itu sih sebenarnya. Nah kalau disebut jatuh bangun kepleset itu mungkin ketika membuat karya tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita ya dari sisi peredaran. Contoh salah satu film saya yang ke-8 itu judulnya 25 Hari di Eropa. Saya sudah syuting di 4 negara, di Jerman, Prancis, Swiss, Belanda. Tapi ternyata peredarannya tuh dengan bioskop tidak terlalu bagus gitu loh. Karena pada akhirnya film itu menjadi film untuk pelajar saja ditonton, tapi tidak untuk umum. Nah itu kan saya sudah mengeluarkan uang boleh dibilang hampir 4 eman nih untuk bikin film itu, dan film itu tidak mencapai untung balik gitu. Tapi ya saya nggak pernah sesali. Saya pikir itu bagian dari pembelajaran. Selalu ada hikmah yang bisa diambil. Nah Kak, ngomong-ngomongin tentang acting, itu aku penasaran banget kalau misalkan ada nih acting yang lagi harus nangis, antagonis atau gimana, itu tuh ada teorinya atau gimana? Oke, prinsipnya berakting itu kan adalah berakting dengan jujur. Yang dimaksud jujur itu adalah acting yang benar-benar muncul dari dalam hati kita. Bukan acting yang cuma artifisial, berpura-pura saja, tapi benar-benar dirasakan. Ketika kita merasakan kesedihan, Supaya lebih menghayati ya, gitu ya. adegan sedih berarti kita emang harus menciptakan rasa sedih di hati, entah mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu, entah mendengarkan musik yang sedih, yang penting kita fokus gitu. Nah kalau dia benar-benar muncul dari hati, maka ekspresinya itu kemudian kalau memang akhirnya meneteskan air mata, itu benar-benar murni dari Bisa dirasakan juga sama penonton. dari sebuah karya acting yang benar-benar bisa membuat penonton ikut hanyut gitu loh. Tapi kalau dia hanya sebuah acting yang berpura-pura, fake aja ya, ditetesin obat tetes mata ya, atau mungkin hal-hal lain gitu, Dicabein gitu ya matanya. cabai buta dong ya yang ada. Kasih bawang. Bikin asinan Bapak Ibu. Oke. Nah jadi sebenarnya kalau ya dia bisa mendalami actingnya dengan lebih penuh penghayatan, itu sebenarnya acting menangis menjadi tidak sulit gitu loh. Ya. Kak, ngomong-ngomong, berarti kalau kita masuk ke sanggar tuh ada teori-teori tersebut ya? Ya, saya untuk pelajaran acting mencoba merumuskan pembelajaran acting dengan yang saya sebut metode 7C. Metode 7C itu adalah ketika anak-anak di sanggar saya belajar tentang acting, maka mereka harus berkonsentrasi, si pertama. Lalu setelah dia mampu berkonsentrasi dengan baik, baru kemudian masuk si nomor 2, yaitu imajinasi, membayangkan peran yang akan dimainkan. Lalu setelah mampu membayangkannya, kemudian baru masuk si nomor 3, yaitu ekspresi, mengekspresikan peran yang dimainkan. Setelah mampu berekspresi, dia juga harus mampu mengucapkan kalimat dengan nada suara yang tepat sesuai peran yang dia mainkan, yang disebut intonasi. Ya. Selain itu dia juga harus bisa mengucapkan kalimat dengan jelas dan benar, yang disebut artikulasi, dan juga harus memiliki kemampuan untuk secara spontan membuat kalimat sendiri atau membuat dialog yang dia mainkan itu menjadi lebih natural, yaitu improvisasi. Betul, si nomor 6. Nah terakhir, ketika semua sudah dilakukan dengan cukup baik,
pemain juga jangan lupa untuk bereksplorasi, menggali perannya, ya, mencari tahu peran yang dia mainkan itu latar belakang daerahnya apa, pendidikannya seperti apa, karakternya seperti apa, ya. Itu semua harus digali dan kemudian dia tampilkan menjadi sebuah karya akting yang utuh gitu loh. Dari yang 7 tadi. Ya, dengan metode 7C. Aku tadi abis mandi pakai kembang 7 rupa juga sih. Ya, oke. Mudah-mudahan jadi gampang gitu. Ingat yang 7 sih tadi. Nggak ngaruh sih ya. 7 rupa itu untuk ya hal yang lain ya gitu ya. Kamu emang ngapain mandi kembang 7 rupa? Ayo improvisasi. Ayo. Biar lebih cantik Iya. Lebih memancar pesonanya. Tapi kayaknya kalau Kak Adit tuh memancarnya dari puasa ya. Karena yang aku tahu Kak Adit tuh ngomong-ngomong sering puasa, bahkan sampai saat ini masih menjalani puasa Daud ya Kak? Ya, Itu puasa Daud itu kan puasa berselang-seling Iya, ya, sehari puasa, sehari enggak gitu ya. Itu sebenarnya boleh dibilang juga selain ibadah buat saya udah jadi hobi ya. Pernah ada satu masa saya libur puasa tuh cuma hari Jumat. Iya. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu puasa aja gitu. Hobi aja, suka aja gitu loh. Kayak kayaknya kalau nggak puasa ada rasa nggak enak. Awalnya gitu sebenarnya. Dan di awalnya juga saya punya kebiasaan tuh nggak makan pagi, makannya siang aja. Tapi ternyata siang juga suka terlewat karena kesibukan dan ternyata nggak apa-apa juga gitu. Iya. Saya pikir lah ngapain saya hanya cuma menunda makan ya, lebih baik sekalian dipuasain aja gitu, ada nilai ibadahnya di situ. Ya akhirnya jadi habit gitu. Mengambil keuntungan dari habit, tapi malah menjadi sisi yang baik juga. Insya Allah, amin ya. Amin, Yang penting ketika mudah-mudahan. kita berniat puasa kan tentunya bukan cuma diniatkan untuk jadi diet ya, yang utama ya untuk ibadah. Nah kemudian ketika itu menjadi efek yang lain, tubuh lebih sehat ya kan, hati lebih tenang, yaitu bonus. Kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pastinya. Kayaknya bisa jadi juga faktor-faktor selain kerja keras kakak dan segala macem ya. Entah itu explore, improvisasi dari relasi segala macam, itu salah satunya dari doa juga ya Kak. Pastinya. Salah satunya dari puasa ini, Itu puasa pasti Daud ini. ya, sangat, Kakak pernah sangat. ngerasain nggak dari keajaibannya setelah kakak puasa Daud, ada hal yang waktu dulunya sempet nih gue sulit banget gitu, dan setelah kakak ngerasain dan menjalani puasa ini, hal-hal apapun dimudahkan. Jadi puasa Daud itu baru saya lakukan sebenarnya baru sekitar 2 tahunan ya. Jadi mulai awal-awal pandemi gitu kan. Nah berbarengan dengan film saya tuh baru selesai, film Bis Om Bebek, ya kan. Nah waktu itu karena film Bis Om Bebek belum bisa beredar sekian lama karena terkendala pandemi ya. Untuk mengurangi transmisi penyebaran COVID-19 ya Betul. waktu dulu. Waktu itu udah dapat jadwal di bulan Juni, kemudian nggak bisa ditayangkan di bulan Januari, masih PPKM. Di bulan September kemarin, ternyata juga anak-anak belum bisa masuk bioskop karena film saya film untuk anak-anak kan. Dan akhirnya baru dapat jadwal tayang tuh bulan Januari 2022 tanggal 6 gitu loh. Nah, ternyata penundaan karena adanya kendala COVID ini itu ternyata memang disuruh Allah menunggu. Kenapa? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya karena setelah lebih dari 2 tahunan film itu nggak bisa beredar gitu. Itu ternyata Allah memberi rezeki yang lain. Yaitu dengan cara saya mendapatkan fasilitas dari Kemenparekraf untuk bisa mempromosikan film ini dengan bantuan dana yang cukup besar, yaitu Makanya sekitar di atas film bioskopnya ada logo Kemenpar ya. betul ya. Kemenparekraf itu memberikan bantuan 1,5 miliar untuk membantu mempromosikan film Bis Om Bebek ini. Itu artinya kan salah satu hal yang menurut saya kalau saja ini ditayangkan di bulan September misalnya gitu ya, itu saya udah nggak dapat tuh, ya kan? Karena ini bantuan pemerintah ini kepada 22 perusahaan yang ada di Indonesia ini, khususnya untuk production house ya, itu diberikan buat film yang akan tayang, gitu loh. Nah, film saya kan baru akan tayang bulan Januari, artinya ini pastinya adalah salah satu rezeki yang dimunculkan dari hal yang tak terduga ya. Salah satunya dari doa yang Insya dilangitkan. Allah. Jadi saya merasa oke, ini memang Allah menyuruh saya itu menunggu untuk indah pada waktunya gitu. Kok bisa sih Kak dapat
ada persetujuan dari Kemenpar, bahkan funding yang begitu besar. Jadi sebenarnya gini, itu kan diumumkan secara luas ya di media sosial ya, kemudian juga diinformasikan dalam berbagai macam kesempatan bahwa adanya dukungan pemerintah buat production house yang ingin menayangkan film dan mempromosikannya dalam rangka PEN ya, percepatan ekonomi nasional ya. Nah jadi film salah satu bidang yang dibantu oleh pemerintah gitu, karena saat ini kan ada tren para produser film itu nggak bisa masuk ke bioskop karena kemarin-kemarin terkendala oleh COVID ya, bioskop tutup. Akhirnya banyak yang bikin film tapi untuk OTT, over the top, betul. untuk Disney, untuk Netflix ya. Jadi akhirnya bioskop jadi kekurangan film-film Indonesia gitu. Nah untuk bisa mengajak kembali produser untuk bisa menayangkan filmnya di bioskop, akhirnya pemerintah menggerakkan para produser, ayo kembali ke bioskop gitu loh, karena kan ini mata rantai ekonomi juga. Kalau bioskop sampai tutup nih, karena tidak ada film Indonesia yang masuk, ya kemudian pegawai-pegawainya kemudian mungkin di PHK, ya kan, itu kan akan berefek panjang. Betul. Itu yang menyebabkan akhirnya pemerintah merasa perlu untuk membantu bidang perfilman. Karena sebenarnya kita bukan cuma dapat bantuan dari pemerintah loh. Selama ini orang film, industri perfilman justru memberikan devisa juga buat negara. Ini semacam apa ya, semacam payback ya, membayar kembali jasanya orang film untuk bisa kembali berkarya dari pemerintah. Selama ini kami sudah membayar melalui pajak-pajak film. Dan ini dikembalikan kepada orang film untuk kembali berkarya gitu. Aku jadi tertarik buat puasa Daud juga. Harus. Tapi tuh nggak Tapi kuat karena kadang, apa? Kak. Harus karena apa? Supaya doa-doa, supaya lebih dekat Amin, juga kan iya. dengan pencipta kita. Iya pastinya. Kakak tuh emang menginspirasi. Soalnya Kak, kadang ketika kita mau puasa tuh kayaknya tekadnya harus kuat ya Kak. Ya, dihabitin aja sih, itu dibiasakan aja. Mungkin kamu kan sahur harus pasti dimulai ya. Ya kalau saya sih udah dalam satu situasi yang suka kelewat sahur nih, bangun subuh aja gitu kan. Jadi nggak sahur. Udah nggak sahur, itu sering banget gitu loh. Tapi ya udah habis sholat subuh berkegiatan ya, kalau udah kena air untuk mandi itu rasa haus, keringnya tenggorokan. Tapi kalau nggak sahur itu perut nggak keroncongan apa keayaman gitu? Nggak, karena memang kondisinya udah jadi habit sih. Ini cuma masalah habit. Jadi kalau Tesya mau coba mulai puasa Daud gitu, mulai dari Senin Kamis dulu, dan jangan lupa sahur dulu pastinya. Dan ya nanti lama-lama akhirnya jadi terbiasa. Ini asik banget gitu loh. Kak, ngomong-ngomong juga nih, kan barusan tentang anak kecil itu, kok bisa Kakak kepikiran gitu untuk menciptakan film yang segmennya tuh merangkul anak-anak? Saya kan emang dari dulu udah bikin Lenong Bocah ya, kemudian itu salah satu film yang aku terkenal, maksudnya aku mengenal Kakak tuh dari Lenong Bocah juga. Lenong Bocah tahun 93, emang kamu lahir tahun berapa? Tapi waktu dulu pas waktu aku Tapi itu masih jadi berulang sih, ada scene ulang di beberapa dan sampai televisi. sekarang juga kayak Lenong Legenda, serial saya yang terbaru yang baru dibikin 2017, diulang aja terus sama MNC ya kan. Nah sebenarnya saya memang ada satu image Aditya Guma itu bikinnya pasti film anak-anak gitu. Padahal nggak juga. Saya juga bikin film-film religi kan, seperti Maingin Naik Haji, Ada Surga di Rumahmu, Umi Aminah dan lain sebagainya. Ya kalau pertanyaan tadi kenapa sih gitu ya? Apakah biar berbeda dari film-film yang biasa berada di pasaran, Ya, atau sebenarnya karena saya punya sanggar kan, sanggar anak-anak, dan anak itu kan harus disalurkan. Sanggar Ananda itu Ya. yang tadi didirikan 1986. Betul, anak-anak yang sudah berarti di Sanggar Anda itu wajib kan untuk disalurkan. Jadi ya pikiran saya kalau bikin program, gimana cara bikin program televisi untuk anak-anak, web series untuk anak-anak, film layar lebar juga untuk anak-anak. Tapi bukan berarti saya juga nggak bikin film-film untuk orang dewasa. Gitu loh. Yang sasaran segmennya ke dewasa juga. Iya. Berarti tetap semua ya diproduksi. Betul. Jadi sebentar lagi saya mau bikin film-film daerah, berbahasa daerah. Yang
ikonnya daerah tapi dijadikan film. Ya, jadi misalnya nih saya kalau mau syuting di Jawa Barat gitu ya, itu nanti berbahasa Sunda, ceritanya mah cerita remaja aja gitu, yang masa kini gitu ya. Tapi tetap mengangkat daerah-daerah yang supaya lebih menonjol gitu. Pastinya potensi budaya, wisata, kuliner, UMKM-nya, tapi dikemas dalam sebuah cerita yang Itu menarik. kok bisa sih dapat ide-ide yang seperti itu? Itu tuh karena kakak jarang tidur terus mikir gimana ya caranya atau gimana? Iya, iya. Ini Kadit tanya balik deh. Waktu Tesya nulis diary, itu yang ditulis apa? Itu kegiatan sehari-hari aja. Galau biasa kan anak-anak Nah, zaman galau waktu kan? dulu. Galau berarti ada konflik dong, ya kan? Nah, konflik itu aja udah bisa jadi cerita yang menarik, ya kan? Ketika kamu membuat kegalauan itu jadi sebuah sinopsis, kemudian jadi plot, kemudian menjadi skenario, maka kegalauan itu menjadi produktif. Artinya dia menjadi punya nilai jual skenarionya gitu kan. Tapi kalau kamu kegalauan cuma buat diri sendiri, nangis-nangis gak jelas, nulis-nulis diary ya jadi nggak Buang-buang air mata ya. ya gitu. Buang-buang air putih juga. Aku setelah mendengar teori dari kakak, jangan-jangan besok aku mau bikin Sanggara Adinda, kan kakak Ananda nih. Caranya dia dulu udah ada. Iya, dulu ada Bu Reni Jayusman yang bikin. Kamu bikin apa gitu? Sanggar Tapi nggak tahu apa. teteh. Tapi kayaknya nggak akan ada, nggak tahu ada yang nggak ya yang tertarik kak. Ya, siapa tahu anak-anak muda. Saya tuh suka ngejuri dulu tuh di Bandung, kabaret. Festival kabaret tuh sering banget saya juriin gitu loh. Jadi anak Bandung SMA nggak 5 ya kurang-kurang. kabaret. Semua kan banyak, bukan cuma SMA 5 kan, di mana-mana ada kalau kabaret mah. Di Bandung sekolah-sekolah bahkan sampai di daerah Garut, Sukabumi juga pada bikin. Nah, itu kan menandakan bahwa anak muda di Jawa Barat tuh jiwa seninya luar biasa gitu. Potensi yang kita punya itu sebenarnya emang gimana cara kita untuk menggali tersebut ya. Betul. Mencangkul Sekarang kamu kan, tersebut. kayaknya punya passion untuk menjadi host, betul kan? Oke. Kemampuan kamu untuk menjadi host ini menurut kamu munculnya kapan? Seiring berjalannya waktu loh kak. Ya, waktu kecil udah mulai cerewet nggak? Waktu kecil malah aku nggak kepikiran. Nah kak, itu yang kadang anak-anak milenial zaman sekarang tuh kebingungan loh kak. Bagaimana sih caranya gue untuk bisa menjadi seperti Kak Adit contohnya, jadi hobi yang dibayar, Jadi temukan menemukan dulu. jati diri itu. Temukan minat dan bakatmu dulu. Berarti harus mengenal diri kita sendiri. Pastinya sekarang kayak kamu nih udah dapat kesempatan bergabung di TVRI menjadi host dari acara podcast ini, itu membuktikan bahwa memang kamu memiliki kemampuan di atas rata-rata dari public speaking, ya kan? Nah, berarti ya udah asah terus di situ, ya kan? Nah, kalau misalnya kamu tidak menjadi seorang penyiar yang tampil di depan TV gitu, maksud saya di studio, di kamera, kan kamu bisa jadi seorang YouTuber juga kan sebenarnya. Pasti udah kepikiran juga kayak gitu kan. Ya nggak sih, udah punya ini belum? Akun YouTube sendiri? Belum kak, kayaknya aku harus masuk Sanggara Ananda deh biar lebih digali. Di Bandung juga udah ada ya kak? Ada di Bandung, sekarang lagi mau diaktifkan lagi setelah kemarin pandemi sudah lebih melandai, kita mau mengaktifkan kembali. Dan bahkan dari Sanggar Ananda ini tuh udah banyak sekali ya kak orang-orang yang maksudnya tinggi gitu di market. Salah satunya Ruben bekerja di Onsu, entertain ya? bekerja di entertain. Ruben Onsu, Agnes Monica, apalagi aku. Enggak, kalau Agnes itu bukan, jangan salah, itu ada salah tulis ya di sosial media. Agnes itu anggota Sanggar. Dulu Agnes itu pernah mengikuti berbagai program Sanggar di TV, tapi bukan anggota Sanggar. Anggota Sanggar tuh Oki Lukman, almarhum Olga Saputra, Ruben Onsu, Dede Herlino, Gigi Sahab, Cikawa Ode, Indra Bekti, Ricky Cuaca, sampai Prilly Latukonsina, Jessica Mila, Jessica Mila, dan kemudian juga pemain-pemain remaja yang sekarang muncul di TV ya, itu dari Sanggar Ananda. Luar biasa, terima kasih kakak Ya. atas teorinya. Dari tadi diperkenalkan 7C Ya. sampai aku terinspirasi juga ingin puasa, mudah-mudahan. Amin, ya Allah, amin. Semakin sukses terus kak untuk Sanggar Anandanya, untuk Rumah Kaula Muda juga ya. Sanggar Ananda Kaula Muda itu udah jadi satu Oh, udah sekarang. jadi satu. Dulu sih sempat misah emang Ya. Sanggar Ananda sama Teater Kaula Muda. Ya. Sekarang jadi Sanggar Ananda Kaula Muda. Iya, baik. Dan semoga
film yang sekarang terbaru Bus Om Bebek laku di market, laku di Amin. pasaran, Amin, dicintai ya Allah. banyak masyarakat. Amin. Jangan Ya lupa ya, Allah. film Bisa Bebek itu punya satu misi sosial. Sebagian hasilnya saya mau buatkan pemakaman seniman. Ya, di mana saya berharap para seniman memiliki satu areal pemakaman yang di sana juga berdiri museum dari karya para seniman itu. Jadi kalau nanti semuanya menonton film Bisa Bebek, sebenarnya juga sedang berinfak ya, melalui tiket yang dibeli, yang kemudian hasilnya sebagian untuk membuat gerakan sosial, membuat pemakaman seniman. Iya, itu ide yang luar biasa juga. Dari tadi ada dari mulai membuat sanggar, bahkan dari hobi yang dibayar. Aku mempunyai banyak pelajaran dalam berbincang-bincang kali ini, dan semoga juga perbincangan kita kali ini bisa diambil banyak pelajarannya oleh masyarakat yang nonton. Siap. Terima Amin, kasih ya ya Allah. Kak Adit, Ya. semoga makin sukses. Terima kasih. Dan mungkin kakak boleh ajak teman-temannya Sanggar Ananda Rumah Teater Kaula Muda untuk subscribe podcastnya TVRI Jawa Barat. Ya, jangan lupa untuk subscribe podcast TVRI Jawa Barat dan dapatkan berbagai macam konten menarik yang memotivasi dan menginspirasi. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Adit. Tesya sudah Ya, diundang sukses di sini. selalu.